akhirnya Keanu dan saya ini kalau orang bilang masih pendekatan lah. Terus saya harus ngeraba Keanu mau bagaimana gitu kan. Saya tahu dia masih punya jarak dengan saya, dan that's the thing yang bikin aku selalu agak sedih. Pendekatan apa Mbak yang sudah dilakukan Mbak? Mungkinkah setiap hari jalan bareng sama Keanu? Karena Keanu lagi sekolah online, jadi saya berusaha untuk nyiapin sarapannya, terus nyiapin bajunya, terus nyiapin keperluan sekolahnya. Walaupun saya sendiri belum bisa terlalu catch up dengan informasi dan teknologi sekarang ini kan sungguh luar biasa. Saya agak sedikit ketinggalan, dan mungkin Keanu juga ketika mau berbicara dengan saya dengan keterbatasan informasi saya kan agak ada gapnya. Saya harus belajar untuk mengetahui zaman now itu seperti apa gitu, terus teknologi mereka seperti apa, sekolah online tuh seperti apa, PR-nya seperti apa, karena I'm really far behind. Nah, dan itu mungkin menjadikan Keanu juga agak nggak pede gitu loh untuk saya, dan saya juga agak nggak pede gitu ke Keanu. Beban psikologis yang paling berat tuh dari apa? Dari sudut pandang mana, Mary? Dari sudut pandang ada dalam rasa hati kecil saya ini, saya bukan ibu yang baik gitu, karena apa ya, saya meninggalkan Keanu terlalu lama dan Keanu tidak bersalah sama sekali. Keanu terlahirkan 1,5 tahun ditinggal meninggal oleh ayahnya, kemudian di usia 2,5 tahun dia harus berpisah dengan saya kan. Itu menjadikan beban psikologis bagi saya tuh yang membuat saya sangat menyesal. Jadi mudah-mudahan ya doanya. Saya juga pernah berjanji sama almarhum Mas Aji bahwa saya akan take care of the children kan. Dan ketika saya masuk ke dalam penjara kan saya kehilangan momen itu. Insya Allah mudah-mudahan saya mohon doanya agar saya bisa menebus semua kesalahan saya kepada anak-anak, gak cuma sama Keanu tapi kepada Sahwalia juga. Alia nggak diajak hari ini? Hari ini Alia diajak, cuman Alianya kayaknya ada tugas banyak PR sekolah. Tadi katanya mau gabung, cuma katanya takut nggak keburu. Pendekatan kejiwaan itu sudah berapa persen? Keanu itu merasa dekat dengan ibu? Yang penting sekarang sih dia udah mulai mau pegang tangan gitu. Terus dia masih mau. Saya juga ada senengnya karena Keanu masih misalkan mbak-mbaknya bikin sandwich gitu kan. Nah Keanu masih bisa bilang enggak, mami aja dia yang bikin gitu loh. Mami bikinnya lebih enak gitu kan. Terus dia sekarang mulai minta makanan ke mami bikinin aku rice bowl dong, bikinin Keanu misalkan rica-rica gitu. Jadi aku juga merasa ya Allah aku masih diterima gitu loh sama Keanu, and it makes me so very happy. Benji pertama kali keluar dari apa yang Benji pikirkan dan apa yang pengen aku lakukan pertama kali yang dipikiran Benji? Minta maaf ke semuanya. Artinya pertama ke anak-anak saya, ke orang tua saya, dan ke masyarakat, karena saya sangat menyadari apa yang saya lakukan itu nggak benar. Itu saya juga maaf ke Mas Aji pastikan, karena dengan saya begini karena akhirnya saya nggak bisa ngurusin anak-anak seperti amanahnya Mas Aji sebelum Mas Aji meninggal. Benji, ini kan bentar lagi mau Ramadan. Penembusan dosa apa sih Benji yang akan dilakukan di Ramadan ini? Pembersihan diri manusia itu kan setiap sholat ya. Makanya kita 5 kali sholat, karena kita selalu mengingat 3 jam yang sebelumnya saya melakukan dosa apa, dan kita istighfar. Jadi apalagi di bulan suci Ramadan ini sesungguhnya tidak hanya saja pada meminta ampunan dosa, tapi belajar menahan diri. Karena selama saya di penjara, saya belajar bahwa bulan suci Ramadan itu adalah ujian bagi setiap manusia untuk menahan hawa nafsu, yang selama ini membuat aku masuk penjara itu kan karena saya nggak bisa menahan hawa nafsu. Tapi untuk kegiatan sendiri Mbak Benji akan melakukan apa dalam waktu dekat ini gitu? Enggak sih, Kembali saya ke mau dunia hiburan gitu? Belum, makanya aku mohon maaf belum bisa ngelayanin wartawan ataupun belum bisa tampil di TV karena emang janji saya kepada diri saya adalah menjadi ibu yang baik buat Keanu, buat Zahwa, buat Alia, dan aku perlu waktu buat itu. Nah sekarang aja aku kan ada rasa sedih ya, karena Keanu dia belum bisa menghadapi wartawan, dia masih takut gitu kan, karena mungkin selama ini kan adalah dia merasa exposure dari wartawan itu apa
Kan Keanu pertama kali tahunya aku di dalam karena dia baca berita. Nah jadi biarkan saya dan Keanu menyelesaikan permasalahan psikologisnya saya dan Keanu juga. Nggak cuma ke Keanu aja, saya juga ada rasa itu. Makanya saya bilang ke Kak Muji, Kak Muji saya bukannya nggak mau melayani wartawan, tapi kayaknya kok aku belum ready gitu. Aku takutnya sekarang aja aku setiap kali kalau ngomongin Keanu aku jadinya nangis. Padahal aku tadi udah janji ke sini, Mami nggak, Keanu juga bilang, Mami jangan nangis ya gitu. Cuman aku nggak mau nangis di depan Mas Aji sebenarnya, jadi aku tahan-tahan. Nah jadi kalau ngomongin soal Keanu aku pasti bakal nangis lagi gitu. Tapi Segimana? pendamping nggak sih agar lebih dekat secara emosional kepada anak itu? Ada orang lain yang pendamping? Kak Muji sudah menjadi seorang sosok ayah bagi Keanu ya. Artinya karena saya tidak bisa mengambil peran sebagai ayah, Kak Muji itu udah berusaha bertahun-tahun lah mendampingi gitu ya. Dan aku bersyukur kepada Kak Muji juga yang menganggap Keanu seperti anaknya sendiri. Dan saya juga merasa lega ketika di penjara tahu kalau Keanu ada sama Kak Muji gitu. Jadi kalau enggak kan ya Allah, itu pikirannya kalau di dalam penjara nih anak sakit, anak cuman jatuh, itu kita udah macam-macam kan pikirannya. Nah jadi saya juga makasih karena adiknya Mas Aji itu bisa ngejagain Keanu selama saya di dalam. Di rumah itu saat pulang berapa lama atau berapa hari Butuh penyesuaian. Keanu Sampai- itu butuh? Dia betul-betul mengenal, oh ini mama gue yang sebenarnya. Belum kayaknya. Masih belum. Saya rasa nggak begitu cepat ya Keanu untuk bisa mengetahui gitu kan. Jadi dia bercanda ke aku juga masih malu-malu gitu, dan itu sebenarnya ngiris hati aku banget gitu kan, karena aku merasa ya Allah gitu sampai sebegininya. Makanya aku buat para perempuan-perempuan udahlah, lebih baik kita berpikir soal anak dan keluarga gitu. Kadang-kadang menjadi seorang wanita karir kan akhirnya harus ngorbanin anak kan. Aku ngerasa gimana sakitnya. Benji mungkin lihat ke kamera. Oh iya ya, ada di situ juga ya. Benji kangen gak sih dengan Soalnya sosok Mas nyatanya Aji? sini. Benji, kemarin kangen ada gak sih? keseruan nih, Benji. Kangen Kemarin gak sih ada dengan sosok Mas keseruan, Aji? Benji, keseruan motong rambut Keanu, gimana Ya ceritanya? Allah, itu ngebujuk Keanu juga itu luar biasa ya, karena Keanu sendiri bilang nggak percaya sama maminya kan. Ya Allah, aku sedih sebenarnya ya, nggak percaya mana Keanu ke barbershop aja gitu kan. Terus akhirnya aku deketin pelan-pelan, aku nggak mau terlalu maksa Keanu gitu. Aku coba meyakinkan Keanu bahwa maminya bisa gunting gitu, dan ternyata sekarang guntingnya kan pakai clipper ya, sementara saya yang guntingnya masih manual. And it takes a lot of time gitu. Kangen gak sih dengan sosok Mas Aji, Mas Said? Selalu gitu. Jadi tapi justru Mas Aji itu yang nguatin saya. Artinya ada beberapa tahap di mana saya juga udah pengen nyerah gitu kan. Di dalam aku pengen nyerah, di sini juga ternyata aku jadi single woman juga, single parent juga enggak, it's not as easy as yang aku pikirkan kan. Jadi bangun tuh habis sholat subuh itu ada harus nyiapin semuanya, dengan belum kalau Keanu lagi minta A, B, C, D, minta masak, minta ini. Jadi semuanya itu tuh aku harus kerjain sendiri, dan aku harus mencoba untuk mencari rezeki yang halal gitu. Aku coba jelasin, mami juga harus kerja, yakin ya gitu. Cuman aku memang belum mengambil kerjaan, ada beberapa tawaran untuk kerja kantoran, cuman kan aku masih belum mau meninggalkan Keanu terlalu lama. Mau sampai kapan, Mbak? Maksudnya dalam konteks menemani Keanu, dalam konteks tidak mau berkegiatan terlebih dahulu. Berkegiatan sih berkegiatan masih. Maksudnya ya kan? bekerja gitu, Mbak, atau Kalau bekerja yang harus kantoran dari jam 8 gitu sampai jam 5 rasanya belum, karena saya masih harus, dan saya nggak tahu berapa lama saya harus menemani Keanu sampai Keanu nih ngerti sosok ibunya. At least dia udah mau makan makanan saya yang saya masakin dan sampai habis, sampai nambah, itu aku udah seneng banget gitu kan. Walaupun dengan keterbatasan saya kan, karena aku belum begitu aware dengan dapur saya sendiri gitu. Dengan bumbu dan apa segala macam, belanja juga kemarin kalau Ikna nggak ajarin juga aku masih keder, kita mau ke pasar ya kan. Itu bener, mungkin bagian di penjara lama pasti ngerasain ya, pas keluar kok semuanya beda gitu kan. Dan aku agak sebenarnya get lost in this world, termasuk Instagram dan lain-lain. Tapi pelan-pelan aku berusaha untuk catch up. Mudah-mudahan ya, doain ya. berarti termasuk makanan mungkin yang
Mbak Enji juga sepertinya multi talenta di rumah, seperti reparasi rumah dan lain-lain gitu. Iya, Masak. jadi aku ngajarin kan, Kianu kata Kianu gini, kenapa sih Mi nggak panggil tukang gitu kan? Aku bilang Kianu selama kita bisa kerjaan sendiri, itu bisa menghemat biaya gitu loh. Kenapa enggak? Karena aku harus menjelaskan kepada Kianu bahwa aku bukan Angelina Sondak yang dulu, dan aku mau mengajarkan Kianu untuk hidup apa adanya, untuk hidup sederhana, tidak larut dalam kemewahan, dan sebenarnya kita bisa happy kok walaupun dengan apa yang kita punya. Artinya nggak setiap keinginan harus kita turutin, karena tidak semua keinginan itu adalah yang kita butuhkan. Nah, karena kan sosial media banyak kan, jadi aku lagi mencoba untuk menjelaskan kepada Kianu step by step gitu, karena memang dunianya gitu kan. Nah, so mungkin pelan-pelan ini ya doain ya pemirsa dan juga semua media, aku mohon doanya agar supaya Kianu bisa dekat dengan saya, karena itu tantangan yang terbesar. Tapi saya ingat ketika saya mau bebas, ada pejabat di kementerian mengatakan bahwa Mbak Enji jangan nyerah, walaupun mungkin Kianu ada sedikit rejectnya gitu kan, dia kayaknya lebih nyaman sama Om Muji gitu, atau mungkin sama orang-orang di rumah gitu. Itu Mbak Enji jangan ngerasa, dan aku akan terus berjuang untuk mendapatkan cinta Kianu. Jadi makanya cinta Kianu dulu lah yang aku mau dapetin. Berarti termasuk stop berpolitik selamanya, Mbak? Aduh, kalau politik udah Stop ya? ya kan. Pokoknya kita ngomongin politik praktis ya. Nah, kalau Mas ngomong gitu aku pengen nangis depan Mas Aji ya kan. Jadi Tapi peluang itu masih ada kan? kalau pikiran gini, pikiran kerja normal aja itu belum terlintas ya kan, apalagi Kamera berpikir politik dan sebagainya. Jadi aku mohon dimengerti gitu bahwa aku ingin menjadi seorang ibu yang baik dulu. Menebus 10 tahun itu kalau kita samakan 10 tahun ketemu 10 tahun itu kan nggak ini ya, aku mau agak kebut sedikit biar aku bisa kenal Kianu lebih cepat. Sudah ada yang bulan meeting nggak, Ramadan Mbak? yang penuh dengan kekeluargaan, apakah ada rencana untuk lebih mendekatkan diri lagi? Ada rencana liburan mungkin? Mudik mungkin. Belum sih, karena belum boleh keluar kota juga, masih cuti menjelang Bukan aja Mbak. bebas CMJ CMB ya, jadi CMB. aku belum bisa kemana-mana sampai benar-benar bebas murni itu di bulan Juni tanggal 1. Mbak Enji, sudah banyak yang menawarkan nggak sih untuk menyunting kembali ke dunia politik gitu kan? Buka WA aja saya masih keder gitu ya. Kadang-kadang aku diajarin magoblek, kadang-kadang, tapi sekarang udah bisa baca DM ya kan. Jadi memang masih belum punya komunikasi yang begitu intensif dengan teman-teman yang dulu gitu. Ada rencana nyamperin Zahwa ya ke Amerika? Cari duit dulu. Pesan-pesan gitu kan, saya ajarin Kianu kan, nggak apa-apa nanti mami ke pasar gitu kan, terbeli kayak dulu kan mungkin saya kalau pesan bunga tinggal telepon gitu ya. Sekarang kan saya ke Rawabelong dulu gitu kan, terus saya rangkai sendiri gitu kan, cari yang paling murah lah. Mudah-mudahan barokah gitu kan, berkah. Ternyata juga nggak semua itu terukur dengan duit kok. Kita sederhana masih bisa happy gitu. Ramadan tahun ini Terakhir gimana ya. Mbak? Ramadan tahun ini bersama keluarga happy seperti apa? Insya Allah ya, sama sahwanya masih di New York, jadi masih agak kurang lengkap. Tapi nanti mungkin sama Alia gitu kan, sama Kianu, karena aku juga masih harus ngajarin adab-adabnya ke Kianu, bagaimana cara berpuasa, artinya berpuasa gitu kan, karena bangunin sholat subuh aja Kianu masih agak sedikit berat gitu ya. Nah jadi harus pelan-pelan gitu diajak. Aku harus ngajarin Kianu untuk ikro, aku mau ngajarin Kianu untuk ngaji, aku mau ngajarin Kianu hafalan Al-Quran. Banyak yang aku harus tebus dengan Kianu. Jadi mudah-mudahan Mas Aji semangat. Oke ya, makasih ya. Yo. Doanya dong buat Nih ya, menunaikan ibadah puasa ya. selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita semua bisa menahan diri dari hawa nafsu, dan kita bisa mendapatkan hari Idul Fitri, hari kemenangan, karena kita sudah berhasil untuk melawan diri kita sendiri. Assalamualaikum. Sehat-sehat terus ya Mbak Enji. Makasih ya. Makasih semuanya lo ya. Ya udah puas ya.